Si suami yang memang iseng tadi ngambil bingkisannya kemudian dibuang ke sumur, takjub, heran, aneh. Lah tadi nih bingkisan gue buang, ya kan? Sekarang kok ada, hebat. Apa rahasianya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Muhammad Yusuf, salah satu santri Al-Hakam, akan membacakan sebuah kitab yang sering dikaji oleh guru kami Kiai Haji Ahmad Faiz Al-Hakam, yakni kitab An-Nawadir karangan Syekh Sihabuddin Al-Qalyubi. Sebelumnya mari kita bertawasul dulu kepada beliau, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Syekh Sihabuddin Al-Qalyubi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu, bermula ini cerita. Al-ula, yang pertama, fi fadlil basmalati, yaitu di dalam menjelaskan keutamaan bismillah, keutamaan basmalah. Hikayat pertama ini menjelaskan tentang keutamaan basmalah. Hukia, diceritakan siapa anna imro'atan, bahwa sesungguhnya seorang perempuan, kana, dahulu ada, laha, itu baginya, dalam kurung imro'ah, siapa zaujun, suami, munafikun, yang munafik, wakanat, dan dahulu ada dalam kurung imro'ah, takulu, yaitu dia imro'ah mengucapkan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, min qaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, bismillahi, lafaz bismillah. Faqala, maka berkata siapa zaujuha, istrinya, suaminya dalam kurung imro'ah, la af'alanna, sungguh aku benar-benar akan mengerjakan, ma, sesuatu, jiluha, yang aku akan mempermalukannya dalam kurung imro'ah, bihi, dengannya dalam kurung ma. Fadafa'a, maka dia dalam kurung zauj memberikan, ilaiha, kepadanya dalam kurung imro'ah, surrotan, sebuah bingkisan, waqala, dan dia dalam kurung zauj berkata, laha, kepadanya dalam kurung imro'ah, ihfaziha, simpanlah dia dalam kurung surroh. Fawadu'atha, maka dia imro'ah meletakkannya dalam kurung surroh, fi mahallin, pada tempat, wa ghattotha, dan dia dalam kurung imro'ah menutupinya dalam kurung surroh. Faghafalaha, kemudian dia suami membuat lalai dia istri, wa akhadha, dan dia dalam kurung suami mengambil, as-surrata, bingkisan tersebut, wa akhoda, dan dia dalam kurung suami mengambil, ma, sesuatu, fiha, yang ada di dalamnya dalam kurung surroh, wa romaha, dan dia dalam kurung suami melemparnya dalam kurung surroh, fi bi'rin, di sumur, fi darihi, yang ada di kampungnya. Summa talabaha, kemudian dia dalam kurung suami meminta kepadanya dalam kurung istri, minha, darinya dalam kurung surroh. Faja'at, ini ja'ailah berarti mengambil. Faja'at, maka mengambil dalam kurung istri, ila mahalliha, pada tempatnya, ila mahalliha, ke tempatnya dalam kurung surroh, waqalat, dan dia istri mengucapkan bismillahi, lafaz bismillah. Fa'amarallahu ta'ala Jibril, fa'amaro, maka memerintahkan siapa Allah Ta'ala, maha luhur dia Allah, Jibril, malaikat Jibril, ayyan zila, supaya dia Jibril turun,
sar'an dengan cepat, wa yu'ida dan supaya dia Jibril mengembalikan as-surrata surroh atau bingkisan tersebut ila makaniha pada tempat semulanya dalam kurung surroh. Fawadu'at maka dia istri menaruh atau meletakkan yadaha tangannya dalam kurung istri litakhudaha supaya dia istri mengambilnya dalam kurung surroh. Fawajadatha kemudian dia istri mendapatinya dalam kurung surroh kama wadu'atha sebagaimana dia istri menaruhnya atau meletakkannya dalam kurung surroh. Fata'ajjaba maka takjub merasa heran siapa zaujuha suaminya dalam kurung imro'ah, wataba dan dia zauj bertobat ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Dari cerita ini pertama diceritakan bahwa dulu ada seorang istri yang mempunyai suami munafik. Nah, si istri ini setiap melakukan perbuatan, apapun perbuatan tersebut, senantiasa mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika, si suami yang munafik ini berkata dalam hatinya, saya akan mempermalukan istri saya. Bagaimana dia memperlakukan istrinya? Si suami memberikan sebuah bingkisan kepada istrinya, kemudian bilang sama istri ini, simpen rapi-rapi, simpen bingkisannya, ya kan? Si istri yang dikasih amanah suruh nyimpen bingkisan ini, ya, menaruh bingkisan ini ke suatu tempat dan ia menutupinya dengan rapi. Faghafalaha kemudian si suami yang memang munafik iseng kali dia nih. Si suami yang iseng ini membuat istrinya lalai. Bagaimana cara suaminya membuat istrinya lalai? Wa akhadha surrata wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin fi darihi. Jadi suaminya nih tahu istrinya tuh naruhnya di mana, naruh bingkisannya di mana. Kemudian suami ngambil bingkisan tersebut, ya kan? Kemudian dilempar di sebuah sumur yang berada di kampungnya. Udah sampai sumur, kemudian dia balik lagi ke rumah, minta sama istri, wahai istriku, mana bingkisannya, saya mau ambil sini, ya kan? Si istrinya langsung lari ke sebuah lemari, ke sebuah tempat lah. Oke, kita gampang nyebutnya lemari lah ya, karena biasanya istri kan nyimpennya di lemari itu. Si istri yang disuruh ngambil bungkusan tersebut lari, apa sih bahasa kok lari? Mendatangi atau mengambil bingkisan tersebut di lemari, ngambil seraya baca Bismillahirrahmanirrahim. Fa amarallahu ta'ala Jibril, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril supaya dia turun dengan cepat dan dia mengembalikan bingkisan tersebut ke asal muasal tempatnya. Sehingga kemudian di saat istrinya mengambil Bismillahirrahmanirrahim, ada nih, ya kan, bingkisannya ada, dikasih suaminya nih bingkisannya. Lihat, fata'ajjaba zaujuha wa taba ilallahi ta'ala. Si suami yang memang iseng tadi ngambil bingkisannya kemudian dibuang ke sumur, takjub, heran, aneh. Lihat tadi nih bingkisan gue buang, ya kan? Sekarang kok ada, hebat. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya adalah si istri selalu mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang dinamakan fadlil bismillah, keutamaan bismillah. Makanya pantas Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, min alamatin najahi fin nihaya ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Termasuk tanda-tanda kesuksesan di akhir adalah kembali kepada Allah pada permulaan. Maksudnya apa? Mau ngapa-ngapain, balik ke Allah. Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah
hikayat pertama ini menjelaskan tentang keutamaan bismillah, yang seorang istri selalu mengucapkan lafaz bismillah ini bagaimanapun yang akan dia kerjakan, sehingga Allah memberikan anugerah kepada istrinya melalui malaikat Jibril tadi nih, di sini narasinya, sehingga si istri selamat dari keisengan suaminya. Baiklah, wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi di hikayat kedua yang nanti akan dibahas oleh santri Al-Hakam yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.